Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sera Julianti, NPM S1D018040. Di sini pada tugas praktikum ke-7, saya akan membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi harga gandum di Indonesia. Gandum atau dengan nama latin Triticum spp adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang akan karbohidrat. Gandum biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, pakan ternak, ataupun difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Pada umumnya, biji gandum atau yang sering disebut dengan kernel berbentuk opal dengan panjang 6-8 mm dan diameter 2-3 mm, seperti jenis serealia lainnya. Gandum memiliki tekstur yang keras. Biji gandum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kulit (burn), bagian endosperma, dan bagian lembaga atau germ. Peningkatan kebutuhan akan gandum dapat dikaitkan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap tepung, serta untuk pasokan industri mie. Dinamika perdagangan gandum di dunia dapat mempertajam posisi Indonesia dalam perdagangan internasional gandum. Dengan mengetahui posisi gandum Indonesia di pasar internasional, pemerintah dapat mengantisipasi kebijakan apa yang akan diambil untuk mendukung serta pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Ketidakseimbangan antara permintaan dan harga menyebabkan impor gandum yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga program pemerintah untuk mencapai swasembada gandum pada tahun 2014 tidak dapat terwujud. Terlepas dari hal tersebut, apakah Indonesia masih memiliki peluang untuk mencapai swasembada gandum di tahun yang akan datang? Memerlukan kajian kembali. Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis peramalan permintaan konsumsi gandum nasional, seperti program strategis pangan Indonesia yang dirancangkan pemerintah untuk tahun 2020. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, mampukah Indonesia mencapai swasembada dalam periode 2013 sampai 2020? Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah harga gandum mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia? Yang kedua, apakah harga gandum 1 tahun sebelumnya mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia? Yang ketiga, apakah produksi gandum berpengaruh terhadap permintaan gandum di Indonesia? Dan yang keempat, apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap permintaan gandum di Indonesia? Adapun tujuannya yaitu, yang pertama, untuk mengetahui apakah harga gandum mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah harga gandum 1 tahun sebelumnya mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah produksi gandum berpengaruh terhadap permintaan gandum di Indonesia. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap permintaan gandum di Indonesia. Bab selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu jenis dan sumber data, dan yang kedua spesifikasi modal. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jadi, jenis yang digunakan pada pembahasan kali ini yaitu data time series, sedangkan sumber datanya dari skripsi penawaran dan permintaan gandum Indonesia di pasar internasional. Adapun spesifikasi model yang digunakan yaitu variabel beda kala atau Lage variable dengan rumus fungsi yaitu QT sama dengan F HCT, HCT-1, HKT, LWT, atau dalam bentuk double log adalah sebagai berikut. IN QT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 in HCT ditambah beta 2 in HCT-1 ditambah beta 3 IN HKT ditambah beta 4 IN LWT plus ET. Adapun hasil dari laporan ini yaitu, sebelum melakukan analisis faktor yang mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia, kita sebagai peneliti harus memastikan terlebih dahulu apakah pada data yang kita gunakan terjadi masalah atau tidak. Hal ini berguna untuk keakuratan hasil penelitian yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu uji yang pertama adalah uji heteroskedastisitas. Bisa dilihat dari hasil Shazam yang didapatkan. Dari hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari nilai A, yaitu 0,59294, 0,58960,
0,59638, 0,91073. Hal ini dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai A, yaitu 0,05, lebih kecil dari nilai p-value yang didapatkan. Bisa dilihat dari hasil dari p-value. Baiklah. Selanjutnya yaitu uji yang kedua, uji autokorelasi atau STEL dilakukan analisis dengan model beda kala. Didapatkan hasil Darwin-Waston pada analisis ini adalah 2,395. Bisa dilihat hasilnya dari capturean. Hasil ini artinya adalah pada data ini terdapat autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah yang terjadi pada data akibat dua variabel X saling berkorelasi. Untuk itu perlu perbaikan pada data yang akan dianalisis. Setelah dianalisis terdapat dua variabel yang saling berkorelasi, yaitu variabel IN dan variabel SFT. Variabel IN adalah jumlah produksi, sedangkan SFT adalah pendapatan per kapita. Bisa dilihat hasilnya. Pada analisis korelasi variabel LIN dan ISFT didapatkan nilai 0,86456. Hasil ini lebih dari 0,8 yang artinya variabel ini terjadi korelasi yang kuat. Karena terdapat dua variabel yang saling berkorelasi, maka untuk memperbaiki data guna mendapatkan hasil penelitian yang akurat, maka perlu menghapus salah satu variabel yang saling berkorelasi. Variabel yang dihapus adalah variabel yang memiliki nilai R² yang lebih kecil. Sebab nilai R² adalah yang menjelaskan seberapa besar variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen. Untuk itu, nilai R² yang lebih besar yang digunakan untuk mengetahui nilai R². Untuk mengetahui nilai R² yang lebih besar, maka dilakukan analisis untuk kedua variabel yang akan dihapus. Dan nilai yang didapatkan adalah 0,92. Untuk analisis yang menggunakan variabel IN atau jumlah produksi, dan 0,9295 untuk analisis yang menggunakan variabel SFT atau pendapatan per kapita. Untuk itu variabel yang akan digunakan adalah variabel SFT atau pendapatan per kapita sebab memiliki nilai R² yang lebih tinggi dan tidak menggunakan variabel IN. Setelah memperbaiki data yang digunakan analisis, yang didapatkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat tabel yang didapatkan. Dari tabel di samping didapatkan nilai R² sama dengan 0,9295, R value uji F sama dengan 0, R value uji T, JS harga sama dengan 0,389, untuk JS1 harga 1 tahun sebelumnya sama dengan 0, dan SFT pendapatan per kapita yaitu 0,014. Dan untuk pembahasannya, yang pertama itu dari hasil analisis didapatkan nilai R² adalah 0,9295. Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 92,95%, yang angka cukup besar, dan selebihnya adalah pengaruh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian untuk uji F didapatkan nilai p-value sebesar 0. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang digunakan, maka perlu dibandingkan dengan nilai A, yaitu sebesar 0,05. Dari hasil perbandingan ternyata nilai p-value lebih kecil dari nilai A, yang berarti variabel independen yang digunakan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau permintaan gandum. Selanjutnya, pada analisis ini menggunakan variabel JS, JS1, dan SFT. Sedangkan IN tidak digunakan karena terjadi autokorelasi dengan variabel SFT. Variabel IN dan SFT adalah variabel jumlah produksi dan pendapatan per kapita. Mengapa terjadi autokorelasi di antara keduanya? Hal ini terjadi karena pada pendapatan per kapita di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah produksi gandum. Semakin banyak jumlah gandum yang diproduksi, maka pendapatan yang didapat juga akan meningkat.
Selanjutnya, untuk hasil analisis uji T, nilai p-value yang didapatkan adalah 0,389 untuk variabel JS atau harga gandum. Jika dibandingkan dengan A yaitu 0,05, p-value yang didapatkan lebih besar daripada nilai A. Dari hasil ini diketahui bahwa harga gandum tidak mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia. Mengapa demikian? Pada teori ekonomi permintaan dipengaruhi oleh harga, namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan teori ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk konsumen yang mengkonsumsi secara langsung, mungkinkah dipengaruhi tingkat permintaannya? Namun untuk konsumen yang akan memproduksi ulang gandum tersebut, maka harga tidak dipengaruhi. Mengapa demikian? Sebab kebutuhan input produksi yaitu gandum untuk produksi suatu produk sudah direncanakan jumlahnya agar dapat memproduksi produk sesuai dengan target pemasaran. Untuk itu, harga gandum pada saat ini atau tahun ini tidak mempengaruhi para produsen untuk membeli gandum. Sedangkan untuk nilai p-value uji T JS1 harga gandum pada 1 tahun sebelumnya 0,00. Nilai ini lebih kecil daripada nilai A yaitu 0,05, yang artinya variabel JS harga gandum pada 1 tahun sebelumnya mempengaruhi permintaan konsumen terhadap gandum. Hal ini terjadi karena konsumen terutama pada produsen yang mengolah gandum telah merencanakan jumlah input yang akan digunakan dengan mempertimbangkan harga gandum pada tahun sebelumnya. Dengan tolak ukur harga gandum pada tahun sebelumnya, jumlah produksi yang akan dibuat dapat diperkirakan jumlahnya. Dan terakhir adalah variabel pendapatan per kapita dengan nilai p-value sebesar 0,014. Hasil ini lebih kecil daripada nilai A yaitu 0,05, yang berarti pendapatan per kapita berpengaruh terhadap permintaan gandum. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang mengatakan pendapatan dapat mempengaruhi besarnya permintaan. Baiklah, untuk bab selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah harga gandum. Harga gandum 1 tahun sebelumnya dan pendapatan per kapita secara bersama-sama dapat mempengaruhi besarnya permintaan gandum di Indonesia. Hal ini terlihat dari analisis uji F yaitu 0,092,95%. Faktor tersebut bisa mempengaruhi besarnya permintaan gandum. Kedua, dari hasil uji T didapatkan nilai p-value yaitu 0,389. Harga gandum tidak mempengaruhi permintaan gandum di Indonesia. Yang ketiga, sedangkan untuk harga gandum 1 tahun sebelumnya didapatkan nilai p-value uji T yaitu 0,00, yang berarti harga gandum 1 tahun sebelumnya berpengaruh terhadap permintaan gandum. Dan terakhir, pendapatan per kapita berdasarkan teori ekonomi pendapatan dapat mempengaruhi besarnya permintaan. Pada penelitian ini, hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai p-value 0,014 lebih kecil daripada nilai A yaitu 0,05. Dan saran yang bisa saya berikan yaitu agar penelitian yang akan dilakukan mendapatkan hasil yang akurat. Sebagai seorang peneliti, kita harus mengecek kesalahan dari data yang digunakan. Jika tidak melakukan pengecekan tersebut, maka hasil yang didapatkan tidak akan akurat. Masalah yang terjadi pada data time series biasanya adalah masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Untuk itu perlu pengecekan kesalahan. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.